Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pembahasan dari si TradingView itu sendiri. Nah, kalau kita sudah menonton ya video yang part 1 sama part 2 yang mengenai TradingView, di situ kita ada pelajarin mengenai cara ganti pair ya kan, terus kita belajar juga cara mengcompare ya antara satu pair dengan pair yang lainnya. Kemudian kita juga belajar mengenai cara penggantian time frame ya kan, kemudian kita juga belajar cara menggunakan beberapa indikator yang ada di TradingView itu sendiri gitu, dan kita juga belajar cara mengganti line chart ya, atau cara mengganti candlestick itu sendiri dengan line chart ataupun dengan charting yang lainnya gitu. Nah, terutama di indikator itu yang kita pelajarin, karena memang kalau untuk basically yang TradingView yang gratis ini itu yang kita pelajarin saat ini ya, itu kan memang nantinya cuma terbatas di 3 indikator, jadi kalian cuma bisa pakai 3 indikator aja, nggak bisa lebih. Kalau kemudian mengenai layout juga sama, kalau untuk layout ini yang gratis cuma satu gitu, jadi kalau untuk yang gratis atau yang basic ini itu cuma satu ya. Kalau cara daftarnya segala macam itu kalian bisa login dengan menggunakan akun Google, itu lebih gampang ya kan, atau kalian mau buat akun TradingView itu juga boleh, dan atau kalau misalkan kalian pakai Apple device ya kan, itu kalian bisa langsung login dengan menggunakan iCloud kalian, itu juga bisa gitu. Jadi memang kalau untuk login ini memang banyak ya beberapa cara ya untuk login di akun TradingView-nya. Cuma kalau saya pribadi, saya memakai akun Google supaya bisa nge-link ke beberapa device saya yang non iOS gitu. Oke, jadi untuk yang part ini ya, untuk yang mungkin part 3 sama part 4 itu akan saya buat juga ke dalam bentuk video GTSC ini, yaitu nanti akan menjelaskan indikator ya, cara gambarnya gitu. Jadi kita juga belajar cara melukis di TradingView ini seperti yang biasa saya pakai ya di video analisa harian saya gitu, cara ganti warnanya di kotak-kotak itu ya kan. Terus kemudian kita juga akan belajar cara menggambar garisnya dan lain sebagainya. Tapi ini di luar belajar SNR ya, jadi ini cuma cara belajarnya aja, cara menggambar garis atau mengoperasikan si TradingView ini. Oke, jadi stay tune aja, kita langsung kembali ke videonya. Kita kembali lagi ke chartnya. Oke, ini kita kembali ke TradingView. Oke, di sini TradingView untuk video part 3 sama part 4 ya. Nanti kita akan membahas mengenai kolom yang ada di sebelah kiri sini gitu. Jadi kan kemarin itu untuk part 1 dan juga part 2 ya, kita udah bahas nih kolom yang ada di atas ini ya kan. Nah, untuk saat ini kita akan bahas untuk kolom yang ada di sebelah kiri sini gitu. Nah, ini kolom untuk kita menggambar di TradingView-nya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Di sini saya mau bahas yang pertama kali adalah pointing. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kan ada kayak tanda plus ya, ngikutin saya nih, ngikutin kursor saya gitu. Nah, ini namanya pointing device gitu. Dia ada cross, ada dot, ada arrow, ada erase gitu. Jadi kalau arrow itu dia begini gitu. Jadi dia nggak ada yang namanya tanda panah gitu. Tanda plus ya, dan dia juga nggak ada garis karena ini cuma ada kursornya aja. Nah, kemudian kalau dot ini berarti dia kayak dot gitu ya, bulat-bulat gitu, dia ngikutin kita, ngikutin kursor kita. Atau di sini ada cross, tapi paling sebenarnya untuk basically-nya itu orang pakai biasa itu yang cross ini ya, karena ini emang udah bawaan dari TradingView-nya gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini kita ada yang namanya gambar tarik menarik garisnya ini. Nah, khusus ini untuk khusus untuk tools garisnya. Nah, kalau kalian lihat ini kan saya ada yang namanya bisa dikatakan ini adalah favorite tools ya, yang saya pin ya. Jadi ini favorite tools ini dia itu muncul karena kita bikin tanda bintang. Nah, tanda bintang di mana? Tanda bintang yang ada di sebelah sini ya, sebelah kanan sini 1, 2. Nah, ini contoh ya. Nih saya kan ini kan arrow. Nah, arrow kalau saya lihat saya hilang ini tanda bintangnya. Dia hilang di sini arrow-nya. Tapi kalau saya checklist lagi tanda bintangnya, di sini ada nih arrow-nya gitu. Jadi dia akan muncul lagi nih arrow-nya di sini gitu. Nah, kemudian kita lihat nih cara kasih bintangnya itu gimana. Nah, untuk cara kasih bintangnya itu ada di bagian sini kanan. Nah, ini. Jadi misalkan contoh nih, kita kan ada klik nih pas kita arahin kursor kita ke sebelah sini ya, ke arah ikonnya dia akan muncul tanda kayak apa ya, panah kecil di sini. Nah, ini trendline tools namanya. Nah, ini gitu.
Nanti kalau kita arahin begini, ini kan udah ada bintangnya, jadi dia nggak akan muncul lagi di bintang-bintang. Nah kalau kita arahin nih ke tempat yang atau ke area yang belum ada bintangnya gitu, ke tools yang belum ada bintangnya, nah itu dia akan muncul bintangnya di sini kanan sini, add to favorite, terus ini add to favorite lagi gitu. Oke. Nah ini tinggal add to favorite, nanti dia akan muncul di sini. Extend trend line ya kan, nanti kita hilangin lagi gitu. Nah kemudian kalau kalian perhatikan ini kan ada kayak shortcut ya, shortcut, terus ini shortcut juga, ini shortcut juga, shortcut artinya khusus untuk tools kayak horizontal line ya kan, terus horizontal ray, vertical line, sama cross line dan juga trend line itu bisa kita langsung akses melalui shortcut yang ada di laptop kita gitu. Nah di sini saya menggunakan MacBook, jadi memang shortcutnya sudah di sini adalah option plus T, itu artinya option plus T itu dipencet secara bersamaan dia akan muncul trend line, kemudian option plus H dia akan muncul horizontal line, kemudian option plus J dia akan muncul horizontal ray, kemudian di sini ada vertical line ya kan, option plus V, kemudian sini ada cross line, option plus C gitu, dia akan muncul gitu nantinya tanpa kita harus menggunakan atau bisa dikatakan tanpa kita harus menggeser kursor kita ke sini gitu. Oke. Nah kalau kalian menggunakan Windows ya, kalau Windows itu kita bisa pakai namanya option juga, atau bisa dibilang kalau nggak salah itu adalah control ya, jadi control plus T ya kan, atau control plus H ya kan, control plus J, control plus V, sama control plus C gitu, CTRL ya gitu ya. Nih gitu kalau misalkan untuk Windows, kalau misalkan saya salah boleh tolong kalian koreksi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Oke, lanjut lagi, kita akan coba cara tarik menarik garisnya. Oke, yang pertama sini saya mau tarik dulu. Oh ya, sorry, sebelum kita lanjut tarik menarik garis ya, ini kan kita udah favorite tools nih. Nah untuk menggesernya, biasa kan kalau dia baru favorite tools dia akan muncul kayak di tengah-tengah ya, atau di pinggir sini, atau di mana dia akan random munculnya gitu. Nah biasanya saya geser ke atas ini. Untuk menggesernya ini kalian cukup tekan yang ada di bagian sini. Nah ini tekan kayak tanda dot ini ya, ada 6 dot ini kita tekan, terus kita tahan gitu. Begitu kita udah tekan dan tahan, oke, begitu kita tekan dan tahan begini ya, jadi kayak dicengkram gitu, kita bisa geser nih sesuka kita mau kemana, yang penting selama itu masih berada di dalam area si trading view ini atau di dalam chartnya dia gitu. Justru kita nggak bisa geser kayak di atas sini atau sini, itu nggak bisa karena ini bukan area trading view nya gitu. Oke ya, jadi kalian bisa geser-geser ini sesuaikan dengan suasana trading kalian, ataupun sesuka kalian mau geser kemana, yang penting nggak mengganggu pemandangan kita untuk si chart ini sendiri gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih. Nah kalau misalkan saya mau gambar trend line, misalkan contoh saya mau langsung pakai shortcut keyboard nih ya, shortcut keyboard berarti kan saya pencet di sini option ya kan, option plus H gitu, dia akan muncul trend line gitu. Nah tapi kalau kalian pakai Windows itu kalian cukup tekan CTRL plus H, itu nanti akan muncul shortcut yang ini sendiri gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi, nah, di sini ada nih, kan ini kan warnanya orange ya kan, warna orange. Nah kita mau ganti warna nih gitu, kita mau ganti misalkan ke warna merah. Nah kita bingung nih mau ganti di mana, kita pencet lagi ini, ternyata malah keluar hal yang sama lagi gitu. Oke, jadi kalau kita mau ganti warna, kita cukup tekan lagi di sini, klik apa ya, kanan ya, di sini klik kanan, kemudian muncul nih toolboxnya ini, dia hampir sama seperti toolbox yang si favorite bars ini gitu, tapi bedanya di sini toolboxnya yang muncul yang ini itu dia bisa hilang gitu. Bisa hilang kenapa? Karena kalau kita klik yang lain dia hilang tuh gitu ya. Jadi kita harus klik trend lainnya, nanti muncul toolboxnya ini, dia bisa kita geser-geser juga toolboxnya, sama ya dengan klik di sebelah titik apa sih dot yang 6 dot ini. Nah ini kita akan muncul nih, ada templates ya kan, ada line color ya kan, terus ada line tools. Nah ini ada style, jadi kita bisa gonta-ganti nih, kita mau kasih line kita yang warna kayak garis putus-putus ya kan, atau yang titik dot line gitu seperti ini ya kan, atau bisa pakai line yang biasa gitu. Kemudian kalau ini 1 pixel, 2 pixel sampai 4 pixel, artinya ini untuk menggambarkan ketebalan dari si line itu sendiri. Nah kalau 4 ini paling tebal gitu, kalau 1 ini paling tipis gitu. Oke. Ini saya biasa pakainya 2 gitu, karena memang pas lah menurut saya gitu ya. Nah ini untuk mengganti warna itu ada di sebelah sini. Nah ini namanya line tools colors gitu.
Nah, di sini kita mau ganti warna apa? Banyak nih pilihan warnanya gitu. Kita bisa ganti warna pink, hijau, terus kita bisa ganti warna orange ya kan. Terus kita bisa ganti warna merah lagi. Kita bisa ganti warna biru. Nah, itu kita bisa sesuaikan gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya opacity. Di sini. Nah, ini untuk ketebalan di dalam garisnya, atau bisa dikatakan kita mau garisnya ini lebih kerang atau enggak gitu. Kalau kita mau benar-benar dia terlihat jelas, maka kita bisa set ini ke 100. Nah, kalau kita turunin ini, maka garisnya akan semakin menghilang gitu. Bahkan kita kalau set 0, garisnya menghilang, totally menghilang semua gitu. Oke, jadi begitu ya, ini untuk opacity-nya. Kemudian kita lihat lagi fiturnya. Nah, sini ada yang namanya settings. Kemudian ada alert ya, jadi kita bisa langsung nih add alert di sini. Nah, tapi ingat kalau untuk yang free ini itu cuma bisa 1 alert setahu saya gitu. Contoh misalkan sini kita mau ambil mau alert kita sebagai ini sell zone, atau nah sini sell zone, nanti message-nya apa gitu, XAUUSD ya kan. Ini bisa kita custom 1955 sell point gitu misalkan contoh. Nah, only ons, only per bar ya kan. Nah, ini kita bisa kayak atur kita mau gimana ke trigger ya. Kalau biasa saya pakai yang only on saya ini nggak usah diganti semuanya gitu ya. Oke, klik. Nah, nanti dia akan muncul nih sini kayak ada tanda alarm gitu ya kan. Di sini kayak ada tanda jam, ini artinya alertnya sudah aktif gitu. Nanti kalau untuk kita cek alertnya itu ada di mana, kita bisa cek di sini. Nah, ini oke, itu di sini alert, kita tinggal cek, klik aja alertnya, nanti akan muncul. Nah, akan kelihatan kita set alert di mana aja. Ini kayak ini BTC USD dia stop, ini kan udah selesai yang waktu itu kita contohkan gitu kan. Kemudian ini yang aktifnya apa nih, XAUUSD 1955 sell point tulisannya kan, di M15 kita aktifinnya gitu, posisi aktif. Kalau masih posisi aktif berarti dia nanti akan berbunyi ketika dia itu dikenain oleh si TradingView oleh si chart ini sendiri gitu. Nah, ini kita bisa pause juga. Jadi di sini kalau kita lihat ini kan ada beberapa action button ya, kayak contoh ini ada pause ya kan, ada stop nih, terus ada setting. Nah, nanti kita akan muncul lagi setting seperti ini ya kan. Terus ini ada X nih, remove, berarti kita delete alarmnya gitu. Nah, ini kalau di pause, nah nanti dia nggak akan bunyi. Di sini dia akan kayak warna abu-abu ya. Nah, tapi kalau kita remove dia akan hilang. Nah, saya akan keluar konfirmasi mau di delete atau enggak, kita pencet yes. Ya, di sini, nah nanti dia akan hilang gitu.